God must love crazy people. Very good. Can I have it? Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to 99% Movie. Pada episode ketiga, Om Rambo menjalankan misi satu orang untuk menyelamatkan komandannya, yaitu Kolonel Trautman, dari cengkraman pasukan Soviet yang menyerang di Afghanistan. Rambo 3 berbasis di Afghanistan yang benar-benar relevan pada tahun 1988. Orang-orang Afghanistan memerangi invasi Rusia dari sekitar 1979 hingga 1989. Amerika Serikat memiliki kepentingan yang mengakar dalam konflik itu karena Rusia adalah ancaman terbesarnya di panggung dunia. Rambo 3 melakukan pekerjaan yang baik dalam membatasi retorika Amerika Serikat dan fokus pada orang-orang Afghanistan dan penderitaan mereka. Film ini didedikasikan untuk orang-orang Afghanistan yang pemberani. So guys, seperti biasa, pastikan duduk dengan santai, serta disarankan memakai headset. Dan sebelum ke alur ceritanya, kita putar dulu intronya. Film dibuka dengan latar belakang cerita di Thailand. Di situ ada Kolonel Trautman bersama dengan para pejabat kedutaan besar Amerika di Thailand. Mereka sedang mencari tahu keberadaan Om John dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. Diketahui, 3 tahun sebelum peristiwa di Vietnam, Om John saat itu telah menetap di Thailand dan ia tinggal bersama para biksu. Setelah mencari tahu ke berbagai tempat, Trautman akhirnya menemukan keberadaan Om John. Dia diketahui sedang berada di arena tarung bebas untuk mencari cuan. Trautman yang tiba di sana ikut menyaksikan pertarungan Om John. Setelah memenangkan pertarungan, Om John menerima bayaran. Trautman yang melihatnya lalu kemudian mencoba untuk bertemu Om John, namun tidak berhasil sebab dihalangi oleh para penonton yang berkumpul dan bersorak-sorai meneriakkan nama Om John. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pergi mengunjungi biara untuk bertemu dengan Om John. Diketahui semua cuan yang Om John terima setelah bertarung disumbangkan untuk membantu pekerjaan konstruksi pembangunan biara. Saat Om John mengetahui kedatangan Trautman, ia langsung menemuinya. Lalu memberitahu Trautman bahwa Om John
telah membantu pembangunan biara karena mereka sangat menghargai Om John dan dengan senang hati memperbolehkannya tinggal di tempat itu. Troutman lalu memperkenalkan Om John dengan pejabat kedutaan yang bernama Robert Griggs, yang menjadi salah satu alasan mengapa Troutman menemuinya. Robert kemudian memperlihatkannya foto-foto warga sipil Afghanistan yang telah menjadi korban pembantaian dari serangan para tentara Rusia. Kebanyakan dari para korban serangan tersebut adalah petani dan masyarakat yang kurang mampu. Mereka menjadi korban percobaan senjata baru dan senjata kimia yang digunakan oleh tentara Rusia, memakan banyak korban. Tetapi setelah 9 tahun berperang, tentara Afghanistan ingin memiliki misil anti serangan udara. Mereka mulai berupaya sendiri melawan serangan udara dari tentara Rusia. Kecuali satu daerah 50 mil di luar perbatasan. Di sana, para mujahidin dan suku-suku lainnya bersatu. Mereka berperang untuk mengusir tentara Rusia dari Afghanistan. Mereka juga memberi izin untuk menerima semua bantuan dari luar Afghanistan. Karena itulah mereka meminta Om John pergi ke Afghanistan dan menyelidiki masalah tersebut. Namun Om John menolaknya karena dia sudah capek dan lelah berperang secara mental. Lalu dia pun beranjak pergi. Namun Troutman kembali menemuinya. Troutman kembali menjelaskan bahwa misi ini sangatlah penting. Itulah kenapa dia kembali mengajak Om John untuk ikut bersamanya. Namun Om John bersikukuh tetap menolak ajakan perang tersebut. Dia mengatakan bahwa dia menyukai tempat ini. Dia sudah bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga dan tempat ini. Mendengar akan hal tersebut, Troutman lalu pamit kepada Om John karena dia harus pergi berangkat ke Afghanistan. Scene selanjutnya yaitu di suatu malam, Troutman dan pasukannya berada di Afghanistan. Mereka kemudian terlihat terhenti di sebuah lembah di sana karena merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Beberapa hari setelahnya, Robert kembali mendatangi Om John dan memberitahunya jika Troutman dan pasukannya telah disergap dan tertangkap oleh para tentara Rusia di perbatasan Afghanistan. Karena misi itu tidak resmi, maka sangat disayangkan pejabat kedutaan Robert Griggs tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong dan menyelamatkannya. Mendengar akan hal itu, tanpa pikir panjang, Om John langsung meminta Robert untuk membawanya ke Afghanistan. Namun Robert mengatakan bahwa permintaannya tidak bisa dibuat secara resmi. Namun Om John malah mengatakan kalau begitu buatlah tidak resmi. Tapi konsekuensinya jika Om John nantinya tertangkap atau sampai diketahui orang luar, maka Robert akan menolak pemberitaan dan seolah-olah tidak tahu menahu tentang keberadaannya. Scene selanjutnya terlihat Om John sudah berada di Peshawar, Pakistan. Di dekat perbatasan Afghanistan, dia kemudian memasuki tempat penjualan senjata dan bertemu dengan penjaga toko. Ia berkata sedang mencari seseorang yang bernama Musa Ghani. Ia disuruh menunggu dan si penjaga toko memanggilnya Musa Ghani. Musa Ghani yang menemuinya menanyakan siapa yang mengirimmu. Om John kemudian memberitahunya bahwa dirinya diutus oleh Robert Griggs. Ia diremehkan. Musa Ghani kemudian mengatakan, "Kau tak mirip seperti orang militer yang biasa dikirim oleh Griggs." Dan Musa mengatakan, "Apakah kau seorang turis yang tersesat, militer atau tentara bayaran?" Om John tak menjawabnya dan hanya bertanya, "Apakah kau tahu keberadaan orang Amerika itu?" Musa menjawab, "Iya, saya tahu." Troutman ditawan di dalam benteng Rusia, dekat desa Khost, 30 mil dari perbatasan. Lalu setelah itu Om John diberikan perlengkapan yang telah dikirimkan oleh Griggs sesuai permintaan Om John. Musa pun tak mengetahui sebagian dari peralatan yang dipesan Om John, seperti detonator dan alat penerangan. Musa mengatakan kepada Om John, "Berapa orang pasukan yang ikut bersamamu?" Om John menjawab, "Saya sendirian." Musa terlihat heran dan khawatir bisa membantu dan mengantarkannya sampai ke sana.
Musa yang meremehkan Om John mengatakan sebaiknya Om John kembali karena Om John terlihat seperti orang yang tidak punya pengalaman dalam berperang. Dan Om John mengatakan bahwa kalimat itu terdengar sangat familiar dan saya sudah memutuskan untuk akan ke benteng tersebut. Di saat yang sama, tanpa mereka sadari terlihat seseorang sedang mengawasi mereka berdua. Come on, do you? You will accept no responsibility. You did. Kemudian berpindah ke benteng tentara Rusia. Di sana terlihat Trautmann dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Kolonel Zaysen yang diketahui sebagai pemimpin pasukan Rusia. Zaysen mengucapkan selamat kepada Trautmann karena dia adalah orang Amerika pertama yang tertangkap di Afghanistan. Dia percaya bahwa Amerika mendukung para mujahidin dengan mensuplai senjata misil anti udara yang bertujuan untuk menghancurkan pesawat tempur Rusia. Dia kemudian berjanji akan melepaskan Trautmann jika Trautmann mau bekerja sama, mengatakan kepadanya kemana misil udara bantuan Amerika akan dikirimkan. Namun Trautmann tidak tahu menau tentang misil itu. Mendengar hal itu, Kolonel Zaysen semakin marah dan meminta anak buahnya untuk terus menyiksa Trautmann. Good. You can't defeat a people like that. So. Scene selanjutnya terlihat Om John bersama dengan Musagani. Mereka menempuh perjalanan jauh di perbatasan untuk mendatangi sebuah desa, menemui kelompok mujahidin. Di saat yang sama di markas Rusia, Trautmann terus disiksa karena dia menolak untuk bekerja sama. In ancient days, the Afghan king was asked to send fire. Tidak lama kemudian, seorang mata-mata Rusia datang ke sana, memberitahu Zaysen bahwa seorang pria bernama John Rambo dikirim untuk menyelamatkan Trautmann, yang akan dibantu dengan kelompok mujahidin. Mengetahui hal itu, Zaysen memberitahu Trautmann bahwa dia dan pasukannya akan menyambut kedatangannya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah desa terakhir, yang terdapat sekitar 200 lebih pria para pejuang. Musagani juga memberitahunya bahwa terdapat sekitar 10.000 lebih prajurit berkuda mujahidin yang menunggu di perbatasan. Mereka menunggu kiriman senjata yang akan digunakan untuk berperang. Om John kemudian diajak bertemu dengan para petinggi mujahidin dan mengadakan rapat untuk membahas terkait maksud kedatangan Om John. Di sana seorang pembelot Rusia bernama Yuri menjelaskan detail jalan rahasia untuk bisa memasuki benteng Rusia. Om John berniat untuk berangkat dengan sedikit pasukan, di mana dia hanya membutuhkan 2 orang untuk mengantarnya, dan 2 orang lagi untuk membantunya melarikan diri. Namun salah satu dari mereka mengatakan, jika tentara Rusia sampai tahu, maka mereka akan datang menyerang desa seperti sebelumnya, dan banyak orang akan mati. Mereka meminta Om John untuk menunggu sisa pasukan datang. Namun Om John bersikeras untuk berangkat sendiri. Lalu pemimpin mujahidin bernama Mas'ud memberinya pengertian bahwa tak seharusnya Om John menganggap para mujahidin tidak mau membantunya. Sebagian besar rakyat Afghanistan adalah orang-orang pemberani dan tidak akan tinggal diam jika tanahnya dirampas. Om John diberitahu anak-anak mereka mati karena penyakit tambang dan gas beracun. Tentang kekejaman yang dilakukan oleh Rusia kepada para perempuan, mereka diperkosa dan dibunuh. Ibu hamil perutnya dibelah dan bayi mereka dilemparkan ke dalam api. Hal itu dilakukan untuk menghindari perang melawan generasi orang Afghanistan berikutnya. Namun tak banyak yang tahu karena itu tidak dipublis di koran. Kami adalah prajurit mujahidin. Kami selalu menganggap malam adalah malam terakhir kami. Kami semua sudah menganggap diri kami sudah mati. Dia juga mengatakan, bagi kami mati karena perang mempertahankan tanah kami dan demi Allah adalah sebuah kehormatan. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan pembunuhan wanita dan anak-anak kami? Jika menyelamatkan Trautmann agar dia bisa memberitahu kepada dunia tentang apa yang terjadi di sini, itu memang perlu. Tentu saja kami akan membantu. Dan akhirnya, para pejuang pun berembuk untuk memikirkan strategi membebaskan Trautmann. Sembari menunggu keputusan kelompok mujahidin, Musagani memperkenalkan Om John olahraga kuno rakyat Afghanistan.
di mana permainan itu mungkin sudah berumur sekitar 3000 tahun. Aturan main dari permainan itu adalah mengambil domba dalam lingkaran, lalu berputar sekali lagi dan kemudian membawanya kembali dalam lingkaran. Salah seorang pemain kemudian mengajak Om John untuk ikut bermain, dan dengan senang hati Om John pun mencobanya. Sementara bermain, tidak lama kemudian terlihat helikopter tempur Rusia datang ke sana dan menyerang mereka tanpa ampun. Pasca serangan itu, terlihat korban jiwa tergeletak di mana-mana. Mas'ud kemudian mengajak Om John untuk mengantar para korban ke perbatasan, namun menolak dan mengatakan akan pergi ke benteng Rusia. Mas'ud juga mengatakan kepada Om John, "Pergilah selagi bisa, ini bukan perangmu." Namun Om John menjawabnya, "Sekarang ini adalah perangku." Dengan tersenyum, Mas'ud menghampirinya dan mengatakan, "Sekarang kau adalah sahabat kami." Lalu dia pun beranjak pergi. Musa Ghani menghampiri Om John dan mengatakan akan ikut bersamanya untuk menunjukkan jalan menuju benteng Rusia. Si bocil juga menawarkan diri untuk ikut. Namun Om John menolaknya dan menyuruhnya pergi. Singkat cerita, di malam harinya, mereka berdua mendatangi benteng Rusia dengan merayap di ladang ranjau. Om John kemudian dikejutkan dengan kedatangan si bocil yang ternyata mengikutinya. Dengan perlahan, mereka akhirnya berhasil mendekat masuk ke markas Rusia. Namun Om John meminta si bocil untuk menunggu dan melarangnya untuk masuk. Saat berhasil masuk, mereka pun kemudian memasang detonator atau bahan peledak di berbagai titik vital. Om John akhirnya berhasil masuk ke tempat di mana para tawanan disekap dan juga memasang bom di sana. Sementara di luar terlihat Ghani terus memasang bahan peledak, dan ternyata si bocil juga berhasil masuk ke sana tanpa terdeteksi. Setelah melumpuhkan satu penjaga, Om John kemudian mengambil kunci, lalu lanjut bergerak ke tempat di mana kolonelnya disekap. Namun saat mencoba melepaskan Trautman, Om John dikejutkan dengan kedatangan bocil yang disusul oleh tentara Rusia. Om John yang berhasil keluar bertemu dengan Musa Ghani. Lalu mereka kemudian memasuki saluran pembuangan untuk melarikan diri. Namun pelarian mereka tampaknya tidak mudah, karena pasukan musuh terus mengejarnya. Namun bukan Rambo namanya guys, kalau tidak bisa melumpuhkan mereka. Zaizan meminta pasukannya untuk memburu Om John di luar markas. Mereka yang berhasil keluar dijemput oleh satu orang tentara mujahidin. Namun sayangnya, dia harus tewas karena terkena tembakan oleh tentara Rusia. Melihat hal itu, dengan membawa pelontar RPG, Om John kemudian membalas serangan. Lalu dengan segera mereka melarikan diri. Zaizan yang marah mendatangi Trautman dan langsung menghajarnya. Lalu memberitahunya bahwa dia akan memburu Om John dan akan membunuhnya karena telah berani memasuki benteng Rusia dan membuat kekacauan. Namun Trautman mengatakan, "Kamu tidak perlu memburunya karena dia yang akan datang mencarimu." Di saat yang sama, di tempat terpisah setelah situasi aman, Om John mengobati luka tembak di kaki si bocil. Om John kemudian meminta mereka berdua untuk pulang. Sembari itu dia akan kembali ke benteng Rusia menyelamatkan Kolonel Trautman. Selepas mereka pergi, Om John kemudian mengeluarkan potongan besi dari perutnya dan mengobatinya dengan bubuk mesiu. Keesokan harinya, terlihat pasukan yang sedang menyisir area pegunungan.
untuk mencari keberadaan Om John. Sementara Om John terlihat dengan perlahan memanjat tebing untuk bisa masuk ke benteng Rusia. Di saat yang sama, Trautman tampaknya akan kembali mendapatkan penyiksaan. Berhasil melumpuhkan satu penjaga, Om John kemudian memasuki tempat di mana Trautman disekap. Pasukan Rusia yang tidak berhasil menemukan Om John kemudian memutuskan untuk kembali ke markas. Om John kemudian melumpuhkan penjaga dan menyelamatkan Kolonel Trautman. Om John kemudian menyelamatkan para tawanan lainnya lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, datang pasukan tank dan helikopter. Om John, Kolonel Trautman, dan para tawanan kemudian merebut helikopter itu. Sementara Zeissen menemukan Trautman sudah melarikan diri. Mereka yang melihat helikopter itu lepas landas langsung menyerang berupaya untuk menjatuhkannya. Helikopter mereka akhirnya harus mendarat darurat karena mengalami kerusakan fatal akibat terkena tembakan. Lalu saat berhasil mendarat, segera semuanya berlarian keluar sebelum akhirnya helikopter itu meledak. Mereka kemudian harus terpisah, karena Om John dan Trautman pun akan menuju ke perbatasan di utara. Sementara tawanan lainnya memutuskan untuk pulang ke desa mereka. Scene selanjutnya, Zeissen dan pasukannya terus mengejar dan mencari keberadaan Om John dengan menyisir di sepanjang lembah. Setelah berlari cukup jauh, mereka berdua tiba di puncak tebing dan sejenak beristirahat di sana. Dia kemudian meminta Trautman untuk bersembunyi, sementara dia menyiapkan busur panahnya untuk menyambut kedatangan Zeissen dan pasukannya. Zeissen kemudian memerintahkan pasukannya untuk turun mengejar Om John. Mengetahui kedatangan pasukan musuh, mereka berdua kemudian memutuskan untuk berpencar. Pasukan Rusia yang masuk ke sana juga berpencar untuk mencari keberadaan mereka. Berbekal pengalaman tempur terlatih di berbagai medan dengan keahlian taktik perang gerilyanya, Om John pun beraksi dan melakukan perlawanan. Berhasil melumpuhkan para musuhnya, mereka kemudian bergerak naik ke atas. Sementara Zeissen dan sisa pasukannya memutuskan untuk kembali ke markas. Trautman yang sudah lebih dulu keluar dari kejauhan memanggil Om John. Namun tiba-tiba satu anak buah Zein menyerang Om John. Melihat itu, Trautman kemudian bergegas ke sana untuk membantunya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan. Namun dari kejauhan, terlihat pasukan Rusia dengan kekuatan penuh datang ke sana untuk menyerang mereka. Dengan kekuatan musuh sebesar itu, mereka optimis bisa membuat Om John menyerahkan diri. Melalui pengeras suara dari helikopter, Zeissen meminta mereka untuk jangan coba-coba kabur. Dia juga berjanji tidak akan menyakiti mereka dan akan memberikan perlakuan yang adil jika mereka berdua mau bekerja sama untuk menyerahkan diri. Peringatan terakhir, jatuhkan senjata, menyerahkan diri, maka kalian akan kami biarkan hidup. Namun kata menyerah tidak ada dalam kamus Om John. Dia langsung menyerang mereka lebih dulu. Sehingga kontak senjata satu batalion versus dua orang pun tak terhindarkan. Pasukan Rusia terus menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Om John tentu tidak tinggal diam dan dia terus memberikan perlawanan. Namun tiba-tiba serangan Rusia terhenti karena dari kejauhan terlihat pasukan berkuda Mujahidin datang ke sana untuk memberikan bantuan. Ternyata inilah strategi yang selama ini dibicarakan oleh para Mujahidin. Nah, sekarang baru adil. Satu batalion pasukan Rusia melawan prajurit Mujahidin. Serbu!
Setelah beberapa saat ledakan terjadi, terlihat Om John berhasil selamat dan semuanya menjadi lega. Beberapa saat kemudian, terlihat Trotman dan Om John bersiap untuk pulang meninggalkan Afghanistan. Mas'ud dan Musagani ditemani si bocil berharap Om John mau tetap tinggal bersama mereka. Namun setelah berpikir cukup lama, Om John memutuskan untuk pulang. Si bocil kemudian membantu mengangkat kaki kanan Om John yang terluka sebagai wujud sikap persaudaraan dan penghormatan. Film pun diakhiri dengan narasi singkat yang menjelaskan bahwa film ini didedikasikan untuk rakyat Afghanistan yang telah berjuang dengan gagah berani mempertahankan tanah mereka. Demikian episode Rambo 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dukung terus channel 99% Movie agar kami bisa terus eksis dan berkarya untuk kalian. See you and bye-bye.